Hikmah ke-125. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala ila an qala masa'nu wujudut thalabi wa inna masa'nu anturzaqa husnal adab. Ya, artinya masa'nu bukanlah perilaku yang baik, wujudut thalabi meminta kepada Allah yang bersifat duniawi. Kalau kita berdoa meminta sesuatu yang bersifat duniawi, itu bukan perilaku yang baik. Wa inna masa'nu, sesungguhnya perilaku yang baik itu engkau diberi husnul adab, adab yang baik. Hikmah yang ke-126 ini berbicara soal berdoa. Ad-doa'u mukhul ibadah. Berdoa adalah inti daripada ibadah. Yang kedua, doa itu adalah perintah Allah. Dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'min surat ke-40 ayat 60, Allah menyuruh kita berdoa, yaitu apa? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, astajib lakum, maka akan aku perkenankan permintaanmu. Segitu doang Allah berfirman itu begitu. Berdoa kamu, minta kamu kepadaku. Gak dijelasin minta apa. Apakah minta yang bersifat duniawi atau bersifat ukhrawi, itu gak dijelasin. Pokoknya suruh minta. Allah gak menjelaskan kapan aku perkenankannya. Kemudian yang kau mintanya itu, perkenan aku itu apakah sesuai dengan apa yang kau mau, itu gak dijelaskan. Jadi Allah hanya menjanjikan, silakan kau minta kepadaku, aku perkenankan permintaanmu. Cuma segitu. Tidak Allah menjelaskan akan ku perkenankan besok. Enggak berarti kita minta langsung Allah perkenankan doa kita, Allah kabulkan, karena Allah enggak mengatakan besok. Cuma Allah menjanjikan pasti aku perkenankan. Cuma kapan-kapannya enggak Allah menjelaskan. Berarti pengabulan Allah terhadap doa kita itu mungkin saja hari itu juga, mungkin besok, mungkin ditunda, mungkin di akhirat nanti. Mungkin dikasih dengan sesuatu yang lebih baik, yang kira-kira lebih bermanfaat dengan yang kamu minta. Karena Allah Maha tahu, kamu enggak Maha tahu. Apa yang menurut kamu baik itu belum tentu baik menurut Allah. Apa yang menurut Allah baik, kamu tidak merasakan baik itu. Dari sini kan kita udah bisa paham tuh. Pokoknya aku kabulkan. Berarti tergantung bagaimana Allah maunya ngabulinnya itu. Ada yang enggak dikabulkan di dunia, nanti di akhirat. Ada yang dikabulkan tapi enggak sesuai dengan permintaannya, justru diganti, dikabulkan tapi diganti yang lebih baik. Kata Allah itu enggak baik buat kamu. Kamu kan enggak tahu. Aku yang lebih tahu. Kalau kamu minta itu enggak baik buat kamu, maka aku kabulkan dengan sesuatu yang lebih baik. Ini. Sehingga kita minta A, Allah beri B. B kata Allah itu yang lebih baik buat kita. Kita enggak merasa diberi karena kita minta A, Allah kasih B. Mungkin juga doa kita itu ditangguhkan kepada usaha kita. Kita doa minta sesuatu tapi kita enggak berusaha. Allah tangguhkan sampai kapan kamu melakukan apa yang kamu minta, melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang kamu minta. Sampai kapan? Kalau kamu cuma doa doang tapi kamu enggak usaha, atau enggak akan aku kasih. Atau Allah mengabulkan nanti di akhirat. Ini banyak orang yang minta dihidupkan lagi, mau memperbanyak doa, ketika berdoa enggak mau dikabulkan. Kan kita sekarang itu umumnya orang berdoa itu kan selalu ingin dikabul. Begitu nanti nih pada hari kiamat di yaumul akhir, itu Allah beritahukan kepada orang-orang yang doanya ditangguhkan di akhirat, dikumpulkan setiap kali berdoa Allah tidak dikabulkan di dunia, dikumpulkan di akhirat.
Pahala-pahala doa itu Allah kumpulkan, kemudian Allah bikin sebuah istana. Begitu dia meninggal dunia, di akhirat ada sebuah istana yang lengkap, di dalamnya ada kolam renang, ada gedung film, ada pokoknya semua kenikmatan surgawi itu ada dalam sebuah istana itu. Kata Allah, ini punya kamu, itu punya siapa ya Allah? Punya kamu. Kok begitu luar biasa, Masya Allah. Itu akibat dari apa? Itu karena doa-doa kamu sering berdoa kepadaku di dunia. Enggak aku berikan doa itu, tapi aku kumpulkan, aku jadikan dalam bentuk istana yang begitu megah. Ya Allah, kalau tahu begini mah, tolong kembalikan saya, hidupkan ke dunia. Saya mau banyak berdoa dan saya tidak ingin minta dikabulkan doa saya di dunia. Saya ingin yang ini. Karena kita enggak diperlihatkan itu, kita masih ingin dikabulkan di dunia. Kalau kita udah benar-benar, Masya Allah, itu ternyata pahala orang yang sering berdoa tidak diberikan di dunia luar biasa. Gantinya Allah memberikan kepada kita, maka kita itu malah justru memilih berdoa, banyak berdoa, memilih untuk tidak dikabulkan. Tapi kan sekarang kita memilih doa itu banyak dikabul semua kan. Iya. Berikutnya, umumnya pemicu kita berdoa adalah kebutuhan. Kalau kita nggak butuh, kita nggak doa. Kita sakit, butuh kesembuhan. Berdoalah kita kepada Allah. Ya Allah, berikanlah ke saya kesembuhan. Kita datang ke dokter spesialis. Setelah kita datang ke dokter spesialis, kita dikasih obat. Kita minum obat. Kita berdoa. Ya Allah, berikanlah kesembuhan saya. Ya Allah, berikanlah kesembuhan istri saya. Ya Allah, berikanlah kesembuhan anak saya. Kenapa? Karena kita butuh dengan kesembuhan itu. Kalau kita sehat, anak sehat, istri sehat, suka kita minta kesembuhan kepada Allah. Ya Allah, sehatkanlah saya, sehatkanlah anak saya, sehatkanlah istri saya. Rasanya kita nggak pernah minta sehat kalau kondisi kita sehat. Kenapa? Karena kita nggak butuh dengan kesehatan saat itu, karena kita sedang sehat. Kita lagi banyak duit, ada orang ya Allah, saya berikanlah saya uang yang banyak. Dia lagi punya duit, nggak ada. Orang yang minta duit itu adalah orang-orang yang lagi kesulitan, yang punya banyak kebutuhan dengan uang. Kalau orang yang nggak butuh dengan uang, dia nggak bakal minta uang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Umumnya orang itu berdoa karena terdorong oleh kebutuhan. Kebutuhan itu ada dua. Kebutuhan yang bersifat duniawi dan kebutuhan yang bersifat ukhrawi. Kebutuhan yang bersifat duniawi, ingin bikin rumah tingkat, dagang, belum nyampe kita ngumpulin duit. Itu artinya ada target yang belum tercapai. Kita mohon terus berdoa, bangun malam kepada Allah supaya dapat kebikin rumah tingkat. Butuh solusi persoalan, banyak persoalan hidup. Persoalan kerja di kantor, persoalan rumah tangga, persoalan lain-lainnya. Kita memohon kepada Allah, ya Allah, mudahkanlah persoalan ini bagi saya supaya cepat selesai. Persoalan ekonomi, persoalan kedudukan dan jabatan, kita sering berdoa. Persoalan politik, ya Allah, gerakanlah hamba-hambamu ya Allah agar mereka senang dan memilih kepada aku, sehingga aku berhasil menjadi pejabat, menjadi dewan. Berdoa kepada Allah itu urusan dunia. Yang bersifat ukhrawi, ya Allah, kalau saya meninggal dunia, matikan saya dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah, matikan saya nanti masuk ke surgamu ya Allah tanpa perhitungan, tanpa dihisab. Mana yang lebih besar kita rasakan? Kebutuhan yang bersifat duniawi dengan kebutuhan yang bersifat ukhrawi. Jujur aja nih, kalau kita berdoa lebih banyak kita minta yang bersifat duniawi atau kita lebih banyak fokus minta yang bersifat ukhrawi? Kebanyakan duniawi, karena itu yang di depan mata kita. Di depan mata kita yang dekat dengan kehidupan kita. Sehingga kita lebih banyak meminta sesuatu yang bersifat duniawi daripada meminta sesuatu yang bersifat ukhrawi. Mana yang lebih baik kita sampaikan kebutuhan-kebutuhan itu kepada Allah. Di sini diatur, masuklah masaknu.
bukanlah suatu perilaku yang baik wujudut tholabi, meminta kepada Allah sesuatu yang bersifat duniawi. Tuh. Berarti bagaimana tuh? Kebutuhan-kebutuhan kita yang bersifat duniawi diminta jangan kepada Allah. Waduh, kalau saya nggak boleh minta yang bersifat dunia bagaimana? Nih persoalannya itu kita itu ragu-ragu. Apapun yang kita perlukan dan apapun yang kita butuhkan, Allah sudah tahu. Walaupun kita nggak minta, walaupun kita nggak ngomong, Allah pasti tahu. Ih, persoalannya di situ tuh. Kita ragu. Kalau kita nggak minta, Allah tahu nggak ya? Saya butuh ini. Itu persoalannya di situ. Hal-hal yang bersifat duniawi, menurut hikmah yang ke-125 ini, jangan kita minta kepada Allah. Tapi bagaimana? Cukup dengan kita yakin tahu bahwa Allah itu sudah tahu kebutuhan-kebutuhan kita. Permintaan itu ganti dengan zikrullah. Sibukkan. Kalau kita kan banyak kebutuhan-kebutuhan yang bersifat dunia itu disibukkan dengan meminta. Ketika kita banyak kebutuhan yang bersifat duniawi, jangan disibukkan dengan meminta. Tapi sibukkan dengan berzikir kepada Allah dengan dasar Allah tahu tentang apa yang saya butuhkan. Jadi nggak perlu diminta. Dunia itu nggak perlu diminta. Allah berikan kepada siapa saja. Kepada orang kafir, kepada orang yang memusuhi kepada Allah. Allah berikan. Allah nggak peduli dengan itu. Allah Al-Karim. Artinya Al-Karim itu Allah memberi, tidak peduli kepada siapa dia memberi. Allah Al-Karim, Allah tidak peduli berapa yang dia beri. Pokoknya yang namanya dunia, ketika Allah memberikan dunia, Allah nggak melihat siapa dia. Apakah dia orang beriman, apakah dia orang yang ahli ibadah, apakah dia orang yang maksiat, apakah dia orang yang memusuhi Allah. Allah nggak ngelihat ke situ, Allah beri aja. Allah beri semua. Buktinya, lihat aja sekarang di dunia. Semua orang Allah beri. Bahkan kelihatan oleh kita justru orang yang jauh, yang memusuhi Allah yang justru banyak diberi. Terasa oleh kita kelihatan itu Allah banyak, seakan-akan Allah lebih banyak memberi kepada orang yang jauh kepada Allah, kepada orang-orang yang nggak kenal dengan Allah, kepada orang-orang yang nggak ahli ibadah. Malah justru orang yang ahli ibadah kelihatan susah terus dalam pandangan zahir kita. Kenapa demikian? Kata Allah itu dunia itu lebih hina, lebih rendah daripada selembar sayap nyamuk. Masih lebih berharga selembar sayap nyamuk daripada dunia. Maka saking rendah dan hinanya dunia itu, Allah tidak memikirkan kepada siapa dunia yang akan beri. Karena saking hina dan rendahnya di pandang Allah, Allah berikan saja dan itu enggak kurang. Bahkan sampai kalaupun manusia semua ini Allah berikan sama sebanyak isi dunia, enggak akan kurang punya Allah itu. Urusan dunia harus yakin semua Allah tahu. Jadi kalau urusan dunia kita jangan minta. Kenapa? Karena Allah itu sudah menetapkan urusan dunia itu akan diberikan kepada siapa saja, walaupun dia orang yang tidak, ya, walaupun dia orang yang ahli maksiat, walaupun dia orang yang nggak kenal dengan Allah. Allah berikan itu, sehingga dunia nggak perlu diminta. Allah tahu yang saya butuhkan. Misalkan nih, kita pengen bikin rumah, berubah. Itu Allah sangat tahu keadaan. Sekarang nih Allah satu persatu tahu nih keadaan kita nih, kebutuhan kita. Saya nggak saling tahu, tapi Allah mau tahu semua kebutuhan kita yang ada di sini semua. Tahu kebutuhan-kebutuhan yang bersifat duniawi, Allah tahu semua. Dan Allah akan beri sesuai dengan keinginan Allah. Maka nggak usah diminta. Kalau kita minta, justru kita akan dikatakan Allah ragu dengan janji Allah. Makanya kita nggak boleh minta yang sifat duniawi juga. Kalau kita minta berarti orang ini nggak percaya sama gua nih, kata Allah itu. Kalau
Allah menilai kita nggak percaya, maka Allah akan tarik. Kita minta malah nggak diberi oleh Allah. Kenapa? Karena dia ragu dengan janji saya. Padahal saya walaupun nggak diminta oleh dia, pasti akan saya berikan urusan dunia mah. Diminta nggak diminta pasti aku beri. Kata Allah itu. Maka ketika kita punya kebutuhan-kebutuhan yang bersifat duniawi, yang harus kita mantapkan itu, yakini Allah tahu dengan kebutuhan kita dan Allah akan memberi pasti. Udah nggak usah minta. Maksudnya begitu tuh. Wa inna masanu anturzaka husnal adab. Perilaku yang baik itu adalah perilaku yang beradab baik kepada Allah. Bagaimana adab baik kepada Allah? Enggak minta sesuatu yang bersifat duniawi gitu. Orang yang punya adab kepada Allah itu orang yang enggak minta sesuatu yang bersifat duniawi. Kalau orang minta sesuatu yang bersifat duniawi kepada Allah, itu orang yang enggak punya adab. Orang yang jelek adab. Orang yang bagus adab kepada Allah itu orang yang tidak meminta sesuatu keperluan yang bersifat duniawi. Itu orang yang bagus adab. Kenapa? Dengan dia cukup, Allah tahu akan kebutuhannya, kebutuhan dia. Sehingga kita tetap berupaya dengan sebuah keyakinan Allah tahu akan kebutuhan kita yang kita sangat butuhkan dan Allah pasti. Kalau kita nggak minta, tetapi kita yakin dan mantap Allah itu tahu akan apa yang kita butuhkan, maka Allah itu akan memberikan yang lebih baik daripada sesuatu yang diminta oleh yang orang yang minta. Contohnya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam ketika oleh Raja Namrud akan dibakar. Kita tahu semua kan ya cerita itu. Ini kita akan mengambil hikmah contoh kita tidak meminta yang bersifat duniawi, tapi harus yakin bahwa Allah tahu akan kebutuhan kita. Nggak perlu diomong. Dengan kita punya keyakinan itu, Allah akan memberikan yang terbaik daripada sesuatu yang orang minta. Nabi Allah Ibrahim ketika akan dilemparkan ke kobaran api, kan dia sangat butuh dari keselamatan duniawi itu yang bersifat duniawi supaya dia nggak terbakar, selamat dari Raja Namrud. Tahu dia. Tapi Nabi Allah Ibrahim tuh nggak berdoa, ya Allah selamatkan saya dari siksaan Namrud, selamatkan saya, ya Allah dinginkanlah api ini supaya nggak membakar saya, ya Allah engkau kuasa. Nabi Allah Ibrahim tuh nggak minta itu. Apa yang dibacakan oleh Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim nggak minta, dia yakin Allah sangat tahu kebutuhan saya untuk keselamatan saya, dan diganti kesibukan untuk meminta yang bersifat duniawi itu dengan berzikir. Apa zikir yang dibacakan oleh Nabi Allah Ibrahim? Hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal. Bagi saya cukup, Allah itu sudah tahu. Allah tahu dengan kebutuhan saya, apa yang saya butuhkan saat ini ketika saya berhadapan dengan kobaran api. Saya nggak perlu minta diselamatkan, Allah sudah tahu walaupun saya nggak ngomong. Itu begitu. Kata Nabi Allah Ibrahim, walaupun saya nggak ngomong minta diselamatkan dari dia, Allah tahu kebutuhan saya. Maka Nabi Allah Ibrahim nggak ngomong, ya Allah selamatkan saya dari kobaran api ini supaya saya nggak kebakar. Tapi Nabi Ibrahim sibuk dengan hasbiyallah, cukup bagi aku itu Allah saja yang tahu akan kebutuhan saya. Cukup bagi saya Allah tahu dengan kebutuhan saya. Cukup bagi saya Allah saja yang tahu dengan kebutuhan saya. Wa ni'mal wakil, Allah sebaik-baik yang mewakilkan. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Jadi kalau kita ini pengen banyak rezeki, udah jangan banyak minta, ya Allah berikan saya rezeki yang banyak. Banyak-banyaknya hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kan di dalam hataman itu kan ada, ya. Itu sebagai sebuah contoh sebetulnya, cuma kita nggak paham. Kenapa itu ada hataman hasbiyallah wa ni'mal wakil? Itu maksudnya ke situ. Kan sebelumnya ada Allahumma ya qadiyal hajat, karena itu ya. Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya kasih ya syafiyal amrod.
Allah itu tahu akan kebutuhan-kebutuhan manusia, tapi dia nggak minta. Cukup dengan diganti permintaan itu dengan zikir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Baca itu, yakinkan dalam diri Allah tahu akan kebutuhan saya. Enggak perlu kita ngomong minta anu, Allah Maha tahu. Nah, itulah ujian keyakinan kita. Disitulah ujian keyakinan kita. Apa iya Allah tahu? Apa ya Allah akan memenuhi permintaan kebutuhan saya? Itu di situ coba yo diuji tuh keyakinan kita itu. Bukan berarti nggak minta kita nggak zikir nggak, minta nggak. Maksudnya meminta yang bersifat duniawi itu nggak usah diungkap. Tapi dalam bentuk keyakinan cukup bagi saya Allah tahu aja bahwa saya butuh dengan itu, cukup dengan itu. Kemudian tidak mintanya kita yang bersifat duniawi ganti dengan berzikir hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau sendiri hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Tanamkan itu. Ini petunjuk yang diberikan oleh orang yang sudah dekat dengan Allah. Silakan ikuti. Enggak akan meleset. Karena ini pengalaman yang sudah pengalaman ruhani yang dialami oleh Syekh Ibnu Athaillah. Kalau yang bersifat ukhrawi itu yang disuruh meminta berulang-ulang. Allah sangat murka kepada orang yang nggak pernah meminta kepadanya. Maksudnya yang nggak pernah meminta yang bersifat ukhrawi. Nabi Yunus ketika naik kapal oleng. Dicek, wah ini kelebihan muatan. Kalau didiamkan aja ini bisa terbalik semua. Untuk menyelamatkan semua kapal ini, penumpang ini, maka harus dikurangi penumpangnya. Karena ini kebanyakan. Kamu aja nggak mau, semua orang nggak mau dikeluarkan. Diundi. Berkali-kali sampai 3 kali diundi yang keluar Nabi Yunus terus. Begitu keluar, wah Nabi Yunus lemparkan ke laut. Baru sekali, entar dulu. Undi lagi, diundi 2 kali. Keluar Nabi Yunus lagi. Belum nerima Nabi Yunus. Sekali lagi, 3 kali. Diundi 3 kali, Nabi Yunus lagi yang keluar. Terima dia keluar. Diterima, dilemparnya. Begitu dilempar, apa yang dia butuhkan? Lalu dia dimakan ikan. Dimakan ikan yang dia butuhkan apa? Dia ingin selamat dikeluarkan dari perut ikan. Tapi itu dia nggak minta kepada Allah, ya Allah selamatkan saya dari perut ikan ini. Dia cukup dengan tahu Allah itu dengan kebutuhan saya bahwa saya sangat membutuhkan dari keselamatan ikan ini. Saya ingin dikeluarkan dari perut ikan ini. Allah tahu. Cukup bagi saya nggak perlu minta. Maka meminta itu dia ganti dengan zikir kepada Allah. Apa zikir yang dibacakan oleh Nabi Yunus itu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa, terus panjang-panjang itu. Akhirnya diselamatkan, dijaga walaupun berhari-hari ada di perut ikan, dia diberi kuat napas, diberi mangga lapar, kemudian dimuntahkan ke pantai, hidup lagi dia, selamat. Padahal Nabi Yunus nggak minta diselamatkan. Kenapa? Karena petunjuknya begitu. Pengalaman orang-orang yang sudah kenal dengan Allah itu begitu. Yang bersifat duniawi nggak usah diminta, tetapi yakini kita merasa cukup. Nggak usah minta, cukup dengan Allah tahu akan kebutuhan kita, dan masalah dunia pasti Allah berikan kepada siapapun. Masa'nu wujudut talabi wa inna masa'nu anturzaqo husnal adab. Termasuk orang yang baik adab kepada Allah itu orang yang tidak meminta urusan duniawi. Tetapi kalau urusan yang bersifat ukhrawi diperintahkan oleh Allah untuk
sering meminta kepada Allah. Kenapa? Karena kalau ukhrawi itu kan khusus Allah berikan kepada orang-orang mukmin, tidak diberikan kepada orang kafir. Apa janji Allah? Innalladzina amanu wa amilus solihati. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh, ulaika ashabul jannah. Mereka itu adalah pemilik surga kata Allah. Kalau mereka yang beriman dan beramal soleh. Yang beriman beneran, yang beramal soleh beneran. Kita lihat sekarang iman kita udah sampai di mana? Makrifat kita itu sampai di mana? Kita kenalnya kepada Allah itu cuma wow kebo, baru kenal-kenalan, apa udah kenal beneran? Kemudian kita ibadah itu apa sudah benar-benar penuh diterima oleh Allah? Tidak. Apakah ibadah yang kita lakukan, iman yang ada pada kita sudah memadai untuk membeli surga? Masih sangat jauh. Oleh karena itu kita disuruh untuk meminta hal-hal yang persoalannya ibadah yang kita lakukan, keimanan yang kita lakukan belum memadai, belum sesuai untuk menebus surganya Allah, maka harus diiringi dengan berdoa kepada Allah. Itu persoalannya. Kenapa kalau kebutuhan yang bersifat harus sering kita minta, sementara kebutuhan yang bersifat duniawi kita jangan minta kepada Allah, tetapi ganti dengan berzikir kepada Allah, hasbunallahu wa ni'mal wakil, disertai dengan cukup kita tahu, yakin bahwa Allah mengetahui segala apa yang kita butuhkan dan Allah akan memenuhi kebutuhan kita itu. Itu caranya. Walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Hikmah yang ke-126. Wallahu alam bissawab.